Shalom sahabat RPKM diberkati oleh Tuhan dan seluruh pendengar yang setia dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Biarlah hanya segala hormat, kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya pendeta dan pasti putar-putar dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, topik pengajaran kita adalah apakah orang meninggal bisa kembali ke dunia? Apakah orang meninggal bisa kembali ke dunia? Ya, ada pandangan-pandangan juga yang mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal bisa kembali ke rumahnya mungkin di hari ke-7, di hari ke-100, di hari ke-1000, dan yang lain sebagainya. Ada juga keyakinan atau suatu agama yang mengajarkan demikian, ya bahwa orang yang dikasihi ataupun saudaranya yang sudah meninggal bisa kembali ke rumah. Makanya ada yang memberikan makanan, ya, di mana ya mungkin ada yang memberi makanan kesenangannya yang meninggal itu apa selama ini, misalnya kesenangannya ayam bok berek misalnya, ya dibawa ayam bok berek ke kuburan, ya pemakaman di hari-hari tertentu. Atau mungkin ada rokok kesenangannya, dibawa juga rokok kesenangannya. Atau mungkin ada juga buah-buah kesenangannya dibawa juga, ya, dan menyerahkan itu dengan percaya bisa hadir di kuburan, di pemakaman. Pemakaman itu kan ada di dunia ini, ya. Nah, diberikan. Apakah benar demikian bahwa ya orang meninggal masih bisa kembali datang ke dunia lalu bisa makan? Itu dia, ya, bisa makan. Ya, itu. Oke. Ini yang menjadi topik yang menarik, ya, perlu kita bersama-sama pahami dengan baik supaya kita jangan disesatkan atau tersesat, ya. Baik. Mari kita bersama-sama. Sekali lagi pertanyaannya, apakah mungkin orang yang meninggal bisa kembali ke dunia dengan menyatakan diri? Ya, mungkin itu dalam bentuk mimpi ataupun sungguh-sungguh datang. Ya, nah, saudara, mungkin saya baca dulu satu firman Tuhan, ya, di 2 Korintus 11, 2 Korintus, ya. 2 Korintus 11 ayat yang ke-11 berkata demikian. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dan hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun, ya, dia bolos itu, si iblis itu, ya, Satan itu bisa menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Oke. Nah, kita perhatikan sama-sama. Sampai hari ini, ya, setan ataupun iblis segala pengikutnya itu tidak pernah berhenti, ya, menyebarkan kebohongan, kesesatan, dan banyak yang menjadi korbannya, ya, digoda, ditipu, diikat, dikendalikan, akhirnya dibinasakan. Maka kita sebagai anak Tuhan, orang-orang Kristen, perlu waspada. Oke. Jadi pertanyaan tadi, apakah ya orang yang sudah meninggal itu bisa kembali ke dunia baik dalam menyatakan di dalam waktu, dalam bentuk mimpi? Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam bentuk mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal itu bisa terjadi dalam bentuk mimpi. Ya, dalam bentuk mimpi. Ya. Nah, saya sendiri ibu yang mengandung melahirkan saya sudah meninggal di masa tuanya pernah terbawa dalam mimpi, ya, pada saat mengenang, ya, mengingat kembali berapa tahun setelah meninggalkan kami keluarga,
pernah terbawa dalam mimpi. Ya, terbawa dalam mimpi. Nah, tadi sudah kasih Tuhan, itu masih bisa diingat ya. Nah, mimpi itu saat kita bangun, saya masih bisa ingat. Jadi dari pengalaman ini, ya, bahwa saya yakin bermimpi bertemu dengan orang yang meninggal itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Kali bermimpi dengan orang yang meninggal, entah itu mungkin bapak kita, ibu kita, atau siapapun yang kita kasih. Ya, lewat mimpi. Ya. Tapi masalahnya yang perlu kita pikirkan adalah apakah orang yang menyatakan diri dalam mimpi kita itu benar-benar adalah orang yang kita maksudkan. Ya, lagi saya ulang. Apakah orang yang menyatakan diri dalam mimpi itu benar adalah orang yang kita maksudkan? Menurut saya ada dua jawaban untuk hal ini. Yang pertama, ada ungkapan dalam bahasa Mandarin yang berbunyi begini. Karena pada siang hari terlalu memikirkannya, pada malam hari dibawa dalam mimpi. Ya itu saya katakan bahwa mengingat mengenang kembali ya tanggal dan tahun, nah itu di siang hari. Oh, ini sudah tahun ketiga, tahun keempat saya ditinggalkan oleh bunda ya ataupun ibu almarhum dari ibu kita yang ya sudah meninggalkan kita. Nah, akhirnya itu bisa kemungkinan terbawa dalam mimpi. Jadi kemungkinan karena terlalu banyak memikirkan kepergian orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, sehingga bisa sampai dibawa ke dalam mimpi. Itu. Tapi bukan itu wujud yang sesungguhnya. Ya. Jadi nih, oke, bukan ya, datang ke dunia ini. Nah, ini yang pertama saya kasih Tuhan. Ya. Lalu yang kedua kita perhatikan, yang jelas orang yang menampakkan dalam mimpi itu bukan orang yang kita maksudkan. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan jelas menyebutkan bahwa orang yang meninggal langsung pergi ke salah satu tempat yang ada. Yaitu kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, itu ke surga. Tapi kalau tidak percaya, ke neraka. Hanya dua, yaitu surga atau neraka. Ya. Masih ingat kisah ya, Lazarus dan juga orang kaya? Tak kala kita bisa memperhatikan dan itu dibahas silakan di Lukas 16 ayat 1 sampai 16 sangat jelas di sana. Tak kala orang kaya memohon kepada Abraham agar mengutus Lazarus kembali ke dunia untuk mengingatkan 5 saudara yang belum percaya, tetapi ditolak oleh Abraham dengan mengatakan ada kesaksian Musa di sana. Nah, artinya apa? Tidak dapat lagi orang yang telah meninggal, entah itu dia di surga ataupun di neraka tempat penantian sementara itu, kembali ke dunia orang hidup. Nah, saudara kasih Tuhan, jika orang dalam mimpi bukan yang kita maksudkan, lalu siapa orang yang menyatakan diri dalam mimpi kita itu? Siapa? Ya, saya masih ingat bahwa ya kita bisa memahami ya tadi pembacaan firman Tuhan bahwa iblis itu meskipun sudah jatuh, yang lagi ya ingat nih bahwa iblis meskipun sudah jatuh, tetapi kekuasaan yang dimiliki tetap ada. Ya tetap ada. Sebab itu ia bisa saja mengubah dirinya menjadi orang yang kita cintai di dalam mimpi. Bisa. Bisa kemungkinan. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa iblis itu bisa mengubah dirinya menjadi siapa?
malaikat perang yang menipu manusia. Sejak manusia semenjak iblis atau setan disebut dengan Lucifer dan ada sepertiga pengikutnya dikatakanlah kitab Wahyu dihukum dilemparkan ke dunia, baik dari zaman manusia pertama Adam dan Hawa yang telah digoda dan berhasil digoda sehingga manusia jatuh dalam dosa. Sampai saat ini misinya adalah untuk apa? Menggoda, menipu, ya akhirnya membinasakan. Yang membinasakan. Nah, dia adalah segala pembohong, bahkan dikatakan dalam Yohanes 8, ya. Dia adalah bapak dari segala pembohong. Coba saya baca ya, Yohanes 8, ya, perhatikan Yohanes 8, ya, Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Yohanes 8 ayat 44 berkata demikian, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia. Ya. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran dan tidak hidup dalam kebenaran. Dia tahu kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran. Tahu tentang Tuhan tapi tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Wow. Tapi dia bisa melamar sebagai malaikat terang seperti dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Ya, nah itu. Jadi bisa dia lakukan, dia punya kuasa. Ya, dia kuasa. Tadi saya maksudkan di sini, sudah ngasih Tuhan. Iblis itu menipu manusia. Ya, dengan menipu manusia adalah bahwa menipu manusia itu agar percaya. Tujuannya apa? Selain percaya kepada iblis supaya dia disembah. Ya, Yesus saja sebagai manusia ya digoda, ya dicobai. Ya. Tapi Yesus menang atas ujian dan godaan itu. Nah, saudara ngasih Tuhan Yesus Allah yang baik. Allah kita itu baik. Allah kita luar biasa. Makanya Tuhan mempersenjatai kita dengan firman-Nya, bahkan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, dengan firman-Nya untuk mengalahkan segala tipu daya iblis. Ya. Oke, nah ini kita perhatikan bersama-sama saudara. Kadang-kadang kita masih bertanya-tanya seperti dari awal saya bilang, mengapa masih ada orang yang membawa makanan favorit, makanan kesenangan pada orang meninggal di pemakaman di kuburan. Nah ini karena mata rohani telah dibutakan, telah disesatkan. Masih percaya bahwa orang meninggal itu bisa kembali datang ke kuburan dan bisa makan. Bagaimana bisa roh makan? Yang bisa makan itu loh tubuh yang masih punya fisik ini nih. Ya, kalau sudah tidak ada fisiknya nggak bisa makan. Nah, inilah terlalu banyak manusia disesatkan oleh iblis. Jadi makanya saya heran, bertanya-tanya bagaimana mungkin orang sudah meninggal, ya kelaparan dan minta makan. Ya, kalau nggak dimakan oleh manusia yang hidup, pada saat dia ada mungkin jadi makanan itu ditaruh pemakaman. Ya, kalau tidak dimakan oleh manusia yang hidup yang ngambil, ada yang ngambil gitu, dihabisin gitu. Kemungkinannya busuk gitu. Ya, bisa busuk. Ya, tapi kebanyakan orang percaya ketika dilihat sudah habis, ya ternyata dimakan. Logikanya bagaimana itu? Nah, itu kemungkinan diambil orang di bawah dimakan, saudara. Masih Tuhan. Ya, jadi saudara kasih Tuhan. Ini masih pertanyaan, bagaimana caranya kita memberi makan yang adalah roh yang tidak ada lagi di dunia ini? Ya, jawaban yang diberikan adalah dengan menyediakan meja sembahyang, dengan melakukan
mengadakan penyembahan kepada almarhum. Ini jawaban yang ada yang menyesatkan, ya. Ya. Dengan kepercayaan masih bisa menikmati makanan yang disediakan yang enak, makanan favorit. Ini. Itu cara yang dilakukan oleh beberapa orang, bahkan menurut keyakinan-keyakinan tertentu, saudara-saudara. Nah, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, bagi saya, setelah saya mengerti firman Tuhan dengan jelas, mengetahui bahwa ya hal-hal tersebut adalah apa? Rekayasa setan, rekayasa iblis, agar supaya manusia percaya, setelah percaya kemudian menyembahnya, mengadakan penyembahan kepadanya. Dan jelas yang disembah bukan orang yang kita cintai, tetapi yang kita sembah siapa? Iblis. Sekali lagi ini perlu saya ulang. Yang disembah itu bukan orang yang kita cintai, yaitu orang yang meninggal yang kita cintai, tetapi iblis. Lagi diajak ngobrol gitu ya, di kuburan diajak ngobrol, bahkan didoakan, mohon pengampunan dosa masa lalunya, dan itu dihargai, dihormati. Kalau mengenang boleh saja, saudara. Mengenang, ya, mengenang kebaikan-kebaikannya almarhumnya selama dia masih hidup. Mengenang. Tak untuk diajak ngobrol lagi doakan lagi supaya dosa diampuni, percuma, ada sia-sia. Ya. Nah, saya mau katakan bahwa iblis sangat senang apabila ada orang menyembahnya. Meskipun harus mengorbankan sesuatu. Ya, mengorbankan apapun itu. Nah, seperti yang dilakukan oleh iblis waktu mencobai Tuhan Yesus. Aku mencobai Yesus dengan cara menawarkan apa? Ya, menawarkan ya makanan, menawarkan popularitas, menawarkan kekayaan, kenikmatan dunia. Dengan syarat asal Yesus menyembah iblis. Silakan itu dibaca nanti di Matius 4 ayat 8 sampai 9. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Dulu saya baca. Matius baca ya. Ini penting karena ini adalah hal sangat penting. Ya, Matius 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, katakan ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika ini mau ini jika engkau sujud menyembah aku. Jadi ditawarkan kemegahan dunia, kerajaan dunia, ya, promosikan, ya, ini akan saya berikan. Nah, ditawarkan. Asal syaratnya Pak, menyembah aku. Jadi menyembah setan. Nah, itu. Jadi dibuat dulu, ya, makanya Yesus di sini luar biasa, ya, kita perhatikan. Ini menjadi pembelajaran buat kita apa yang dialami oleh Tuhan Yesus masa pencobaan pada saat itu, ya, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, memang kelaparan sebagai manusia, dia kelaparan, ya. Tapi kondisi keadaan seperti itu dimanfaatkan oleh iblis untuk mencobai Yesus. Tapi hal yang luar biasa, Tuhan mengetahui tipu muslihatnya iblis ini. Dia mengetahui, Yesus mengetahui hal itu sehingga menolak semua permohonan dan pemberian, ya, atau pemberian dari setan, tipu daya setan ataupun iblis itu. Dia tolak. Dengan ayat 10 berkata di Matius 4 ayat 10 ini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Jadi siapa yang disembah, siapa yang layak menerima pujian penyembahan? Hanya Tuhan Yesus. Iblis tidak. Iblis tidak. Tetapi banyak ajaran sekarang ini, waktu menyembah iblis, mempersembahkan sesuatu kepada iblis, ya, bahkan mempersembahkan darah untuk iblis, ya, itu menyesatkan luar biasa. Jadi tidak ada yang lain. Saya ingatkan kembali, tidak ada yang lain yang layak disembah selain daripada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Hanya Dialah yang layak disembah, dipuji, ditinggikan, diagungkan. Jadi kembali,
ya, kepada kesimpulan pertanyaan tadi, apakah orang yang meninggal bisa kembali ke dunia? Tidak, sama sekali tidak. Jadi jangan mau disesatkan, jangan mau tersesat. Kiranya renungan ini, pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Jika menjadi berkat, mohon dibagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati, sehingga mereka tidak tersesat. Saudara kita, keluarga kita, yang mungkin masih punya keyakinan seperti itu, ya, nenek moyang kita yang mengajarkan mungkin turun-temurun, yang masih hidup ini, ajarkan, yang sampaikan, ya, beritakan, dan mohon juga dibantu supaya program ini bisa berkelanjutan. Jangan lupa di like, di respon, dan juga di subscribe. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu di pengajaran berikutnya. Selamat beraktivitas. Waspadalah atas segala pekerjaan iblis dan setan. Kita harus pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena ada kuasa Yesus bersama dengan kita, yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya, puji Tuhan. Dan ingat, roh yang ada dalam dirimu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi tidak dapat menipu kita. Iblis tidak dapat menipu kita. Ya, karena ada firman. Amin. Dan berkati, shalom.